Kalau kemarin yang versi futsal udah kita review, sekarang waktunya yang versi bola yang pengen unjuk gigi. Katanya sih banyak yang penasaran. Yaudah yuk, langsung aja kita review Mills Triton Genome Elite FG. Invasi dan inovasi Mills di tahun lalu emang luar biasa. Bisa dibilang tahun 2023 menjadi tahun yang menyenangkan. Apalagi di awal tahun ini kita udah disuguhkan dengan pindahnya BBS dari brand sebelah ke brand Mills ini. Tapi itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Kita sekarang fokus ke Mills Triton Genome Elite-nya dulu. Nah, yang pengen gue bahas pertama kali adalah soal desain. Sebenarnya ini udah kita bahas juga ya di versi futsalnya. Tapi yang menarik, ini adalah sebuah strategi yang menurut gue cukup cerdik. Karena desainnya ini adalah desain yang pancingan banget ya. Dimana memang kalau dari segi colorway, dari segi desain ini semata-mata itu dimiripin sama brand internasional. Macam kalau misal dari segi tekstur di bagian uppernya itu mungkin mirip kayak Phantom GX, atau dari shape itu mirip Imotana. Tapi Mills tetap pede dengan produknya ini, dan itu yang gua salut. Dari bagian uppernya sendiri ini dia punya perpaduan warna putih dengan warna blue, sedangkan untuk teksturnya ini dia pakai warna yang pink. Nah, untuk satunya lagi kita punya warna ini adalah warna apa ya? Purple yang dipadukan dengan warna dark navy. Dan dua warna ini menurut gue cukup menarik ya. Jadi ini di sini dia punya warna yang terang dan juga warna yang lebih gelap. Untuk teksturnya sendiri dia pakai warna yang putih. Talinya keduanya ini dia punya motif tersendiri, dan kalau di bagian heelnya di sini ada tulisan Triton Genome. Nah, untuk di bagian tangannya sendiri atau di bagian kolarnya ini dia ada logo Mills kecil aja. Selebihnya di sini ada logo Mills kecil, dan untuk di sisi sebaliknya ada tulisan dari teknologinya, yaitu ACG Active Touch. Dan ini yang akan kita bahas dari segi materialnya. Upper sintetisnya diperkuat atau ditambah dengan material knitting di bagian kolarnya. Nah, untuk sintetisnya sendiri ini menurut gue udah cukup lembut dan juga nyaman. Kalau bagian kolarnya ini tingkat elastisitasnya menurut gue udah pas banget. Dia bakal memeluk dengan baik, tapi juga di sini itu dia bisa dibilang memang cukup lebar dari lubangnya, terus juga dari bagian depannya ini bakal enak banget buat lu yang punya tipikal kaki wide. Nah, untuk teksturnya sendiri ini memang yang di highlight dari sepatu ini. Teksturnya dia lebih timbul, lebih terasa, dan juga terasa lebih hidup gitu. Nah, untuk teksturnya sendiri ini cukup banyak dari sisi bagian dalam, terus juga ke depan sampai ke bagian sisi luar. Tapi tekstur yang paling terasa itu ada di sisi bagian dalamnya sini, karena memang bagian ini adalah bagian yang paling sering untuk berinteraksi dengan bola. Nah, untuk talinya sendiri dia pakai tali yang pipih, menurut gue udah standar, udah cukup enak dan nyaman juga untuk dilihat ya dengan motifnya yang seperti ini. Nah, untuk bagian lainnya adalah bagian heelnya. Bagian heelnya menurut gue strukturnya itu dia nggak yang terlalu padat ya, bahkan ini terbilang cukup lunak. Nah, tapi ini adalah bagian yang tetap perlu lu waspadai, karena paddingnya di bagian belakangnya sini menurut gue dia nggak terlalu tebel banget. Jadi ini hanya sekedar ada aja sih menurut gue pribadi. Terus yang gue rasakan ketika pakai sepatu ini itu ada semacam space di sisi bagian luarnya sini. Nah, space-nya ini cukup kerasa ya dari sisi bagian sini belakangnya. Kalau bagian depan, bagian dalam, terus bagian-bagian lainnya itu menurut gue udah aman semua. Cuma memang cuma space aja di sisi bagian luar sini, luar belakang, dan juga bagian heelnya aja yang perlu diwaspadai. Sisanya aman banget. Terus kita beralih ke bagian dalamnya. Ini dalamnya udah cukup lembut. Terus di bagian insole-nya dia udah pakai insole yang terbaru. Insole-nya adalah insole Pure Comfort ya. Ini dia cukup tipis, dan di bagian depannya
dia pakai tekstur yang seperti ini. Dan untuk insole-nya sendiri, ini memang salah satu insole yang terbaru yang juga dipakai di Mills Triton Dazzler 1.1. Oh ya, kalau misal mau kita compare antara Triton Dazzler 1.1 dengan Mills Triton Genome, memang perbedaannya itu ada dari segi teksturnya ya. Kalau tekstur yang lebih terasa menurut gue adalah yang di Genome ini. Kalau di Dazzler 1.1 Elite itu dia lebih minimalis, dan ya ini menurut gue menjadi salah satu sepatu yang ciamik. Sekarang kita ke bagian yang paling bikin orang penasaran, yaitu outsole-nya. Ya, outsole dari Mills Triton Genome ini memang terbilang baru, dan ini adalah outsole pertama dari Mills yang menggunakan dual plate seperti ini. Nah, jadi terpisah antara sisi bagian depan dengan sisi bagian belakangnya ini. Jelas ini untuk mengurangi bobot dari sepatu ini sendiri. Terus juga di sini konstruksi dari bagian tengahnya tetap aman karena bagian dalamnya pasti dia ada tambahan konstruksinya. Terus kalau bagian depan dia pakai konfigurasi stud yang mix ya. Jadi ada yang 3 star, kemudian ada yang blade, dan juga ada yang molded atau round stud. Dan ini menurut gue adalah salah satu inovasi juga dari Mills dan patut kita apresiasi juga, dan ini bisa menjadi portofolio untuk outsole Mills. Dan gue suka banget dengan Mills terbaru dari outsole-nya ini. Nah, untuk di bagian belakang ini ada 4, di bagian depannya ini total ada 7. Jadi semuanya ini ada 11 stud. Di sini ada tulisan Mills, cuma untuk warnanya dia dibedain ya. Bagian depan ini dia pakai warna ungu, kalau bagian belakangnya dia pakai warna navy. Secara umum ini udah cukup baik, dan secara performa menurut gue juga ini bakal lebih enak dibandingkan dengan Mills seri-seri sebelumnya. Gue udah pernah coba Mills yang Astro Spartan Mark Lock, dan mungkin itu bagian outsole-nya itu lebih kerasa ke bagian dalam kaki kita ya. Entah kenapa itu yang gue rasakan di Mills Astro Spartan Mark Lock. Emang agak sedikit keras untuk di bagian outsole-nya. Semoga sepatu ini dia nggak bakal kerasa. Mungkin juga karena pengaruh dari insole-nya. Tapi kalau menurut gue pribadi, dibandingkan dengan generasi seri-seri yang sebelumnya, ini lebih better sih. Nah, soal bobot gimana? Oke, jadi setelah gue timbang manual dengan size 40, bobotnya ada di angka 218 gram. Dan menurut gue pribadi ini memang mendekati sepatu bola yang terbilang cukup ringan. Ya, baru mendekati karena memang belum sampai di bawah 200 gram. Tapi menurut gue it's okay. Dengan sepatu yang performanya lebih ke touch and power, ini adalah sepatu yang recommended banget. Dan harganya ini ada di angka 899.000. Itu adalah harga retailnya. Lu bisa dapetin harga yang lebih rendah di link yang ada di deskripsi. Harganya cuma jadi 764 ribuan aja. Di sana ada link pembelian via Shopee, via Tokopedia, ada juga via admin WA kita. Lu bisa pilih aja sesuai dengan selera, dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Mills Triton Genome Elite FG ini. Buat lu yang punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.